Mata kuliah kali ini yaitu asuhan kebidanan neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah dengan topik asuhan 2-6 jam dan 6-48 jam. Materi ini sifatnya review dan update, dikarenakan ibu-ibu para mahasiswa sudah pengalaman dan sudah pernah mendapatkan materi ini. Jadi di sini kita perlu baca lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 dan Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2014. Kita mengingat kembali definisi anak, neonatus, bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Selain asuhan 2-6 jam dan 6-48 jam fisiologis, kita juga nanti harus mempelajari situasi khusus yaitu asuhan bayi baru lahir pada masa pandemi COVID-19. Jadi silakan dibaca pedoman ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir selama social distancing yang diterbitkan Kemenkes RI tahun 2020. Asuhan ini merupakan pelaksanaan dari Pekerjawantahan Regulasi Republik Indonesia yang ada, yaitu pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 wajib diberikan kepada bayi baru lahir. Nah, pelayanan sebagaimana yang dimaksud di atas itu dilakukan pada yang pertama pada saat lahir 0-6 jam dan setelah lahir 6 jam sampai 28 hari. Jadi topik kita kali ini termasuk di dalamnya. Nah, untuk periode transisi pada neonatus, kita mengenal periode transisi ya. Di mana periode transisi itu terdiri dari 3, yaitu reaktivitas 1, fase tidur, dan reaktivitas 2. Jadi di topik kita yang 2-6 jam itu masuk pada reaktivitas yang kedua. Nah, sekarang kita bahas reaktivitas 2. Fase ini berlangsung 2-6 jam setelah persalinan, di mana pada saat ini jantung bayi labil. Terjadi perubahan warna kulit, tingkat pernapasan tergantung aktivitas, membutuhkan nutrisi yaitu menyusui, dan pada fase ini diperlukan penghitungan Apgar skor. Asuhan pada saat ini yaitu bayi dan ibu dilakukan rawat gabung. Jadi rawat gabung itu adalah asuhan yang dilakukan dalam satu ruangan dengan tujuan pertama agar ibu dapat menyusui sedini mungkin kapan saja dibutuhkan atau on demand. Kemudian kedua, ibu dapat melihat dan memahami cara perawatan bayi yang benar. Ketiga, ibu mempunyai pengalaman dan keterampilan merawat bayinya. Keempat, suami dan keluarga dilibatkan secara aktif untuk mendukung dan membantu ibu menyusui. Yang kelima, ibu dan bayi mendapatkan kehangatan emosional. Nah, bahasan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah pemeriksaan lengkap terhadap bayi setelah berada di luar rahim yang dilakukan dari kepala sampai kaki yang bertujuan untuk memeriksa adanya kelainan fisik dan ada atau tidaknya refleks primitif. Adapun prinsip pada saat melakukan pemeriksaan fisik di sini yaitu pertama, ruangan yang hangat, terang, dan bersih. Kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan. Ketiga, gunakan alat pelindung diri. 4, alat pemeriksaan bersih. 5, pemeriksaan secara sistematis head to toe. 6, jika ada kelainan, lakukan kolaborasi untuk tindak lanjut. Yang terakhir, lakukan dokumentasi. Tabel berikut menjelaskan tentang waktu pemeriksaan bayi baru lahir, di mana bayi di fasilitas kesehatan itu di usia 6-12 jam itu dilakukan pemeriksaan bayi baru lahir, dan kalau di rumah itu jadi sebelum bidan meninggalkan bayi, jadi pada kasus persalinan di rumah. Nah, selanjutnya mengikuti buku KIA. Pemeriksaan dimulai dari postur, tonus, dan aktivitas.
Di sini kita akan melihat posisi tungkai dan lengan fleksi. Bayi sehat akan bergerak aktif. Pemeriksaan kulit dilihat kulit, tubuh, dan wajah kemerahan. Bibir dan selaput lendir berwarna merah muda dan lembab. Selanjutnya dilakukan penghitungan RR dan HR. RR itu adalah respirasi rate dan HR heart rate. Jadi juga dilihat adanya retraksi dada pada bayi. Selanjutnya mengukur suhu dengan pengukuran aksila. Pada pemeriksaan kepala, jadi meraba sepanjang garis sutura dan fontanel. Perhatikan ketegangan dan ukuran fontanel yang sangat besar mengindikasikan prematuritas dan hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil itu terjadi pada mikrosefali. Kemudian fontanel yang terlalu menonjol mengindikasikan adanya peningkatan tekanan intrakranial dan yang cekung dapat terjadi pada dehidrasi. Kemudian periksa pula adanya kaput suksedaneum, sepal hematum, perdarahan subaponeurotik, dan adanya kelainan kongenital. Pemeriksaan wajah yaitu selain warna kulit wajah juga memperhatikan kesimetrisan wajah bayi. Jadi perhatikan juga kecenderungan ada wajah yang kelainan kongenital yaitu seperti tanda sindrom Down. Selanjutnya pemeriksaan mata. Jadi di sini dilihat jumlah, kemudian posisi kesimetrisan atau letak mata. Periksa tanda adanya glaukoma kongenital, katarak atau trauma. Juga periksa adanya sekret yang berlebihan pada mata yang mengindikasikan adanya infeksi. Nah, pada pemeriksaan mulut diperiksa apakah adanya kelainan kongenital, dilihat pada bibir dan langit-langit atau ada kecenderungan terjadinya sumbing atau labiopalatosis. Nah, pada pemeriksaan abdomen, jadi terlebih dahulu kita menginspeksi, melihat apakah ada perdarahan dari pusat. Kemudian kaji terjadinya kemungkinan hernia diafragma pada perut yang sangat cekung. Sedangkan pada perut yang sangat membuncit, yaitu kemungkinan adanya hepatomegali atau tumor lainnya. Selanjutnya pada pemeriksaan genitalia, yaitu pada bayi laki-laki, yang harus diperiksa di sini adalah adanya penis, lubang uretra, posisinya pastikan tidak adanya kelainan seperti hipospadia dan epispadia. Kemudian pada skrotum pastikan jumlah testisnya 2. Nah, untuk pada bayi perempuan, labia mayora menutupi labia minora. Lihat lubang uretra, kemudian pengeluaran atau sekret berdarah dari vagina yang disebabkan oleh pengaruh hormon ibu atau yang dikenal dengan withdrawal bleeding. Nah, pada anus biasanya kita juga menanyakan kepada ibu ataupun keluarga apakah bayinya sudah dapat BAB. Jadi di sini dilihat pada anus yaitu kemungkinan adanya kejadian atresia anus. Nah, selanjutnya untuk punggung, jadi pada saat memeriksa bayi dimiringkan ke salah satu sisi. Jadi di sana kita melihat, kemudian meraba juga ada benjolan atau tidak di sepanjang tulang punggung. Kemudian kita juga melihat kemungkinan adanya kelainan yang disebut spina bifida. Pemeriksaan refleks, jadi di sini dilihat jadi 10 refleks dasar yang dimiliki oleh bayi. Dalam deteksi dini tanda bahaya, jadi yang dideteksi adalah adanya bayi tidak mau minum atau menyusui, riwayat kejang, letargis, frekuensi napas kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, tarikan dinding dada yang sangat kuat, merintih, sekret atau nanah banyak di mata, pusar kemerahan, timbulnya kuning, WBLR, dan kelainan kongenital.
Nah, jika ditemukan kondisi-kondisi seperti yang disebut di atas, jadi tindakan yang dilakukan yaitu tergantung kita ada di mana. Jadi kalau kita ada di pelayanan kesehatan tingkat 1 ataupun berikutnya, jadi apakah akan melakukan kolaborasi atau rujukan segera untuk menangani masalah yang terjadi pada neonatus. Nah, selanjutnya kita ulas juga yaitu terkait kebutuhan dasar dari neonatus. Di sini akan dibahas yaitu meliputi asah, asih, dan asuh. Kita masuk kepada asah. Asah merupakan stimulasi mental yang menjadikan cikal bakal proses pendidikan untuk mengembangkan mental, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, dan produktivitas. Nah, pada neonatus, dengan mengusahakan rasa nyaman, aman, menenangkan, memeluk, menggendong, menatap bayi, mengajak tersenyum, dan berbicara. Itu merupakan stimulasi untuk asah. Nah, untuk asih, yaitu di sini yang pada neonatus kita kenal bonding attachment, yaitu di dalamnya yaitu ada pemberian ASI penuh, kemudian rawat gabung yang tadi sudah sempat kita bahas, kontak mata atau eyes to eyes contact, dan hitung skor bonding. Nah, untuk tahapan bonding attachment itu sendiri yaitu dimulai dengan perkenalan atau acquaintance dengan melakukan kontak langsung, kemudian keterikatan atau bonding, dan attachment-nya perasaan sayang yang mengikat satu sama lain. Keuntungan dari kontak dini ini yaitu pertama, kadar oksitosin dan prolaktin meningkat, refleks menghisap sedini mungkin, pembentukan kekebalan aktif dimulai, dan mempercepat proses bonding antar orang tua dan anak. Jadi di sini elemen-elemen bonding attachment itu ada sentuhan, kontak mata, suara, aroma, hiburan, bioritme, dan kontak dini. Nah, peran bidan di sini yaitu pertama membantu menciptakan ikatan antara ibu dan bayi dalam jam pertama kelahiran. Kemudian memberi kedorongan pada ibu dan keluarga atau memberikan motivasi. Kemudian mendorong ibu untuk selalu mengajak janin berkomunikasi. Yang terakhir, mendukung ibu dalam hal meningkatkan kemampuan dan keterampilan merawat anak. Kebutuhan asuh. Jadi kebutuhan asuh yaitu pemenuhan nutrisi pada neonatus. Jadi di sini ASI merupakan satu-satunya sumber nutrisi di mana mengandung zat gizi yang sangat lengkap untuk tumbuh kembang bayi. Kemudian yang perlu diingat lagi, kebutuhan minum pada neonatus yaitu hari pertama 50-60 cc per kilogram berat badan per hari. Kemudian di hari kedua 90 cc per kilogram berat badan per hari. Bayi harus segera disusui setelah lahir dan 1 jam pertama dan melanjutkan selama 6 bulan pertama atau disebut ASI eksklusif. Kemudian menyusui on demand atau sesuai dengan kebutuhan kapan saja, di mana saja, sehingga membuat produksi ASI semakin adekuat. Nah, berbicara pemenuhan nutrisi, jadi bagi neonatus, ASI merupakan satu-satunya sumber makanan dan minuman yang utama dengan nutrisi sebagian besar terkandung di dalamnya. ASI mengandung zat gizi yang sangat lengkap, antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, dan zat kekebalan. Semua zat ini terdapat secara proporsional dan seimbang satu dengan lainnya. Dan ASI merupakan nutrisi yang paling lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, untuk jadwal kegiatan dilakukannya deteksi atau pemantauan yaitu di usia 0 sampai 28 hari yaitu dilakukan pada kunjungan neonatal ya di KN1. Kemudian untuk usia bayi, balita dan anak prasekolah nanti mungkin akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, hal yang perlu dideteksi di sini adalah antropometri dengan melakukan pengukuran berat badan, panjang badan, LKLD, dan lingkar lengan atas.
Kemudian dilanjutkan secara terus-menerus dengan melakukan pemeriksaan fisik seperti timbang berat badan, tinggi badan, periksa gigi dan mulut nanti pada usia yang lebih besar. Kemudian melakukan kolaborasi atau merujuk jika ditemukan kondisi abnormal. Misi pada Minatus, jadi di depan tadi sudah kita bahas apa keunggulan dari ASI. Kemudian jadi hal ini sudah dimulai dari ketika IMD ya pada asuhan persalinan. Nah, untuk diingat juga kebutuhan minum hari pertama dan kedua, jadi tadi juga sudah sempat diulas. Kemudian posisi yang baik saat menyusui yaitu posisi berbaring dan duduk, caranya seperti apa. Kemudian menyendawakan neonatus penting untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam perut neonatus agar tidak kembung. Kemudian teknik menyendawakan yaitu bisa menaruh di pundak dan posisi telungkup. Asuhan lainnya yaitu dengan melakukan pijat neonatus. Jadi manfaat dari pijat yaitu merasakan kasih sayang dan kelembutan orang tua. Kemudian membuat neonatus lebih sehat, memperlancar sistem peredaran darah, membantu proses pencernaan dan melegakan pernafasan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan, membuat bayi lebih tenang, dan beberapa penelitian untuk bayi prematur itu sangat meningkatkan berat badan bayi. Nah, prinsip yang harus kita ingat pada saat memijat yaitu pada bayi yang tali pusarnya belum lepas, jadi sebaiknya tidak memijat di daerah perut. Kemudian ruangan harus diperhatikan, jadi ruangan hangat, tidak ada AC hidup, kemudian untuk mengurangi terjadinya penguapan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Kemudian waktu santai, tidak tergesa-gesa. Kemudian siapkan perlengkapan memijat, misalnya minyak apa yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi bayi, karena beberapa bayi biasanya ada juga yang alergi terhadap minyak. Kemudian persiapan diri, melepas gelang, cincin, atau hal lain yang ada di tangan sehingga tidak melukai bayi. Alasi handuk pada permukaan yang datar, kemudian gosokkan minyak secukupnya pada telapak tangan yang melakukan tindakan memijat, baru mengusapkan ke bayi. Kemudian pijat dengan lembut, jangan terlalu menekan. Kemudian hal penting di sini yaitu terjadi kontak mata, mengajak bicara, ataupun bernyanyi. Kemudian selimuti atau pertahankan hangat kembali setelah melakukan pemijatan. Untuk pendokumentasian bayi baru lahir di sini yaitu akan dibahas secara singkat karena sebelumnya ibu-ibu sudah juga mendapatkan tentang pendokumentasian dan sudah biasa melakukan ya, karena sebagian besar di sini ibu-ibu sudah bekerja ya, baik di layanan pemerintah ataupun swasta. Nah, pendokumentasian bayi baru lahir yaitu prinsip pendokumentasian adalah mendokumentasikan semua hasil temuan dan tindakan yang telah dilakukan. Jadi, tulis apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis. Seperti itu. Pendokumentasian BBL berupa SOAP dengan langkah dari manajemen Parne. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses.